Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir untuk mata kuliah Safety Management System ini atau biasa disingkat SMS, saya akan menjelaskan aspek yang mungkin paling utama ya dalam mata kuliah ini, itu alat pelindung diri atau disingkat APD. Jadi kalau di materi-materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa saja sih bahaya akibat pekerjaan, lalu apa saja penyakit akibat kerja. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melindungi diri dari bahaya-bahaya tersebut gitu. Oke? Baik. Jadi pertama mungkin mengenai definisi dari APD itu sendiri. Jadi APD atau singkatan dari alat pelindung diri itu adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja atau karyawan untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap segala kemungkinan potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Jadi terutama untuk tempat-tempat yang memiliki resiko kecelakaan yang tinggi, itu APD itu sifatnya wajib ya. Bahkan mungkin jangankan untuk tempat kerja, di kehidupan sehari-hari saja karena kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kita wajib menggunakan masker apabila keluar rumah, kira-kira seperti itu. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineeringnya dan administratif itu tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun, pemakaian APD bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut, tapi sebagai usaha akhir atau pelengkapnya. Jadi tetap saja utamanya itu kita harus mulai dari engineering atau rekayasa dulu atau dengan administratif untuk mencegah terjadi kecelakaan. APD ini ya sebagai usaha terakhir atau last resort apabila memang setelah kita melakukan upaya rekayasa ataupun administratif itu masih belum optimal sehingga dibutuhkan APD gitu. Oke? Nah, seperti apa sih hierarki pengendalian K3 ini? Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, APD itu adalah usaha terakhir. Jadi kalau urutannya yang paling utama dalam pengendalian K3 adalah pertama adalah pengendalian teknis, yaitu engineering control-nya. Lalu dari proses eliminasi, gimana kita bisa menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadi kecelakaan. Substitusi, penggantian, isolasi. Jadi kita mengisolasi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Lalu perubahan proses, kalau misalnya proses berbahaya, kita ubah. Ventilasi ini juga penting ya, karena biasanya kecelakaan itu atau minimal ketidaknyamanan dalam bekerja itu karena ventilasi yang kurang bagus. Lalu kalau misalnya secara engineering kurang, kita lakukan pengendalian secara administratifnya. Misalnya, ya ini juga untuk pengurangan waktu kerja, lalu dengan rotasi atau mutasi, dan barulah kalau secara engineering dan administratifnya itu belum berlangsung secara optimal atau belum menunjukkan hasil yang optimal, maka kita menggunakan alat pelindung diri ini untuk ya sebagai last resort tadi, usaha terakhir untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau minimal kalau terjadi kecelakaan nggak parah-parah amat. Jadi untuk meminimalisir gitu. Kira-kira seperti itu ya. Hierarki atau tingkatan untuk pengendalian K3 ini. APD ini paling terakhir, tapi justru yang paling penting juga digunakan. Oke, metode penentuan APD. Jadi seperti apa sih aturannya untuk penentuan untuk menggunakan APD ini? Jadi nggak semuanya ya misalnya seperti kita misalnya kerja kantoran, nggak mesti juga kita pakai full body suit, mesti pakai safety glove ataupun safety goggle kan. Jadi tergantung tempatnya itu sendiri. Nah, untuk penentuannya ada metodenya, yaitu kita melalui pengamatan operasi, proses, dan jenis material yang dipakai. Jadi kalau misalnya kita berurusan dengan material yang panas, otomatis kita butuh safety glove yang khusus untuk meredam panas tersebut gitu. Kalau dengan bahan kimia, safety glove-nya yang dapat menangkal supaya bahan kimia itu tidak sampai kena ke tangan kita atau ke badan kita gitu. Jadi tergantung tempatnya juga. Lalu kita telaah juga data-data kecelakaan dan penyakit yang terjadi. Jadi dari misalnya sudah terjadi kecelakaan apa sebelumnya, kita gunakan APD ya untuk meminimalisir kalau terjadi kecelakaan lagi gitu. Oke? Misalnya terjadi kecelakaan, terbentur kepalanya akibat benda jatuh. Ya untuk kedepannya kita wajibkan pakai APD helm gitu. Supaya apabila kena benda jatuh lagi, ya minimal tidak akan separah apabila kita tidak menggunakan helm gitu. Lalu belajar dari pengalaman industri sejenis lainnya. Jadi kalau misalnya sudah kita di industri manufaktur, pasti sudah ada juga industri lainnya yang sudah menggunakan APD yang mirip-mirip gitu. Kita tinggal mengikuti saja.
yang bisa digunakan oleh industri atau perusahaan tempat kita bekerja gitu. Lalu ini juga apabila ada perubahan proses, mesin dan material, otomatis kan butuh APD-nya beda lagi gitu. Kita menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Lalu yang terakhir adalah dari peraturan perundang-undangan. Jadi APD ini jelas ada dasar hukumnya, peraturannya. Jadi karena ini memang untuk safety, untuk mencapai safety zero accident atau safety-nya kondisi keselamatan yang optimal, tentu saja ada aturan-aturannya. Nah, aturannya adalah sebagai berikut. Dasar hukum APD yang paling utama ada dua ini, yaitu yang pertama dari Undang-Undang 1 tahun 70 tentang Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang ketenagakerjaan. Aduh maaf belibet gini lidah. Di mana utamanya ada di 4 pasal ini. Di pasal 3 ayat 1 butir F, di mana dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat untuk memberikan APD di perusahaan. Lalu di pasal 9 ayat 1 butir C, bahwa pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja yang baru tentang APD ini. Lalu pasal 12 butir B, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD. Dan terakhir pasal 14 butir C, pengurus itu diwajibkan menyediakan APD secara cuma-cuma. Jadi jangan sampai ya kita bekerja di perusahaan manufaktur misalnya, APD-nya mesti beli sendiri. Itu berarti udah menyalahi aturan perundang-undangan yang dasar ini. Lalu dibahas juga di Permenaker Trans nomor 1 Men tahun 1981, di mana disebutkan di pasal 4 ayat 3 bahwa kewajiban pengurus adalah menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja untuk menggunakannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Jadi bisa dilihat ya, ini hukumnya APD ini adalah wajib, terutama untuk mencegah penyakit dan juga bahaya kecelakaan akibat kerja. Oke? Itu kira-kira dasar hukum mengenai penggunaan APD ini. Jadi bukan hanya untuk gaya-gayaan APD ini, tapi untuk keselamatan. Itu yang utamanya. Baik. Berikutnya adalah jenis-jenis APD. Jadi APD itu ya beragam juga ya, tergantung fungsinya dan juga kebutuhannya. Mulai dari AP alat pelindung kepala, AP muka dan mata, AP telinga, AP pernafasan, AP tangan dan kaki, dan juga pakaian pelindungnya. Jadi ini kira-kira basic untuk APD yang biasa digunakan, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat gitu untuk pencegahan kecelakaannya gitu. Oke, itu kira-kira jenis APD yang digunakan. Yang pertama adalah alat pelindung kepala. Jadi ya seperti namanya, ini digunakan untuk melindungi kepala kita dari bahaya kecelakaan di tempat kerja. Contohnya adalah ini, safety helmet ya. Ini untuk melindungi kepala dari benda keras, pukulan dan benturan, ataupun terjatuh dan terkena arus listrik. Karena itulah bahannya ini harus bisa tahan listrik atau tidak mengalirkan listrik. Jangan sampai kita malah tersetrum karena menggunakan helm ini gitu. Atau yang lainnya misalnya tutup kepala. Ya semacam pelindung atau untuk menutupi kepala saja, itu untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosif, uap-uap atau panas atau dingin gitu. Jadi bukan helm sih, tapi semacam ya penutup kepala. Kayak sorban gitu intinya untuk menutupi kepala kita supaya bisa melindungi kepala dari kalau misalnya api, kebakaran, lalu dari bahan kimia yang korosif, uap-uap ataupun panas atau dingin, untuk menutupi kepala kita intinya. Atau paling gampang ya topi gitu, dimana topi ini digunakan untuk melindungi kepala dari kotoran dan debu, atau tangkapan mesin-mesin berputar. Jadi ini bisa dibilang mulai dari yang paling bahaya, yaitu wajib menggunakan topi pelindung atau safety helmet, atau minimal menggunakan topi untuk melindungi kepala dari kotoran aja. Oke, dari yang paling berat sampai yang paling ringan gitu untuk pelindung kepala ini. Next adalah alat pelindung muka dan mata. Jadi ya sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk melindungi muka dan mata dari berbagai macam ini. Mulai dari lemparan benda-benda kecil. Kalau misalnya ada benda-benda kecil yang nyasar gitu terlempar, jangan sampai kena ke mata kita, karena mata kita merupakan organ tubuh yang vital. Bahkan kalau misalnya kena sedikit saja, bisa saja sampai kehilangan penglihatan gara-gara hanya karena ada barang asing yang masuk ke mata kita. Atau bisa juga karena ada lemparan benda-benda panas, apalagi ini lebih bahaya lagi ke mata kita. Pengaruh cahaya juga, misalnya untuk
tempat-tempat seperti welding area, tempat pengelasan, itu wajib menggunakan kacamata yang sifatnya gelap ya, supaya melindungi mata kita dari cahaya yang terlalu berlebihan. Dan terakhir untuk mengaruh radiasi tertentu. Jadi ada juga radiasi yang berbahaya ke mata kita. Otomatis kita mesti menggunakan kacamata yang khusus melindungi mata kita dari radiasi tersebut. Contohnya yang paling gampang adalah ini. Safety goggles ini biasanya digunakan di lab ya. Jadi ini untuk melindungi mata kita dari percikan benda-benda kimia atau cairan-cairan yang berbahaya apabila kena ke mata kita. Atau paling amannya menggunakan ini. Apa namanya? Face shield, di mana face shield ini akan melindungi bukan cuma mata kita, tapi juga muka kita secara keseluruhan. Ini biasanya kalau resiko percikannya itu bukan cuma ke mata saja, tapi bahaya juga apabila bisa ke muka kita, bisa ke mulut kita gitu. Makanya wajib menggunakan face shield. Ya jangankan seperti itu, sekarang juga bahkan untuk keluar rumah. Dulu kan sampai sempat ada wajib menggunakan face shield untuk menghindari bahaya corona ini. Walaupun face shield saja juga kurang. Harusnya face shield ditambah dengan masker di dalamnya. Karena yang utamanya itu ya masker. Face shield sebagai penunjangnya saja gitu. Oke, itu untuk alat pelindung muka dan mata. Next adalah alat pelindung telinga. Jadi seperti bisa dilihat di sini ada dua jenis ya untuk alat pelindung telinga ini, yaitu earplug atau sumbat telinga yang seperti ini. Jadi seperti bisa dilihat di gambar, ini untuk dicolokin atau ditempelkan ke telinga kita, lubang telinga, supaya bisa mengurangi intensitas suara. Ini buat yang tidak terlalu bising, jadi sampai 10-15 desibel gitu. Jadi ini untuk kita apabila bekerja di tempat-tempat yang bising, supaya tidak merusak gendang telinga kita apabila pada saat kita bekerja. Atau kalau misalnya sudah kondisinya itu bising sekali pada saat kita bekerja, kita bisa menggunakan ear muff atau tutup telinga ini yang seperti headphone ya. Ini dapat mengurangi intensitas suara 20-30 desibel. Ya ini biasa digunakan kalau misalnya kita bekerja di tempat pengeboran atau misalnya tempat-tempat yang menghasilkan suara yang sangat bising. Sehingga untuk melindungi telinga kita wajib menggunakan ear muff ini. Nah, apa bedanya dengan headphone? Atau misalnya kalau boleh nggak diganti dengan headphone yang ada musiknya? Itu jelas tidak boleh, karena kalau kita sambil menggunakan headphone, itu dapat mengurangi konsentrasi kita pada saat bekerja. Jadi jangan sampai kita bekerja sambil dengerin musik, sampai-sampai kita tidak bisa mendengarkan ada bahaya apa yang misalnya rekan kerja kita memberitahukan kita teriak, tapi kita tidak mendengarnya karena sedang mendengarkan musik gitu. Ini saja bahkan kalau misalnya menggunakan ini pasti tidak akan terlalu kedengeran. Bahkan biasanya kalau menggunakan ear muff itu lebih menggunakan hand sign gitu pada saat komunikasinya. Karena kalau dengan komunikasi dengan suara biasa itu tidak terlalu terdengar. Tapi intinya ini tidak bisa diganti dengan headphone atau apalagi sambil mendengarkan musik, karena itu akan mengurangi konsentrasi kita dalam bekerja gitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk alat pelindung telinga ini. Next adalah alat pelindung pernafasan. Jadi ini juga bisa dilihat ya bahwa ini untuk masker yang seperti digunakan ini dapat memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber bahaya seperti kekurangan oksigen. Ini misalnya kalau misalnya kita masuk ke ruangan atau tempat kerja yang di mana oksigen itu kurang, banyak justru gas-gas selain oksigen yang tidak boleh kita hirup. Makanya kita menggunakan masker utamanya yang seperti ini untuk respirator ini. Lalu bisa juga karena ada bahaya pencemaran oleh partikel, yaitu debu, kabut, asap, dan uap logam. Ini wajib menggunakan masker, utamanya yang ada respiratornya. Atau bisa juga pencemaran oleh gas atau uap. Kalau sekarang mungkin bukan hanya ini saja, tapi untuk keluar rumah wajib menggunakan masker medis untuk mengurangi bahaya pandemi COVID-19. Oke? Pak, maskernya mesti yang warna pink? Ya, enggak juga. Warna sih enggak masalah, yang penting kita pakai masker dan itu dipakai sesuai dengan ketentuan ya. Jadi, banyak yang menggunakan masker tapi hanya sampai mulut saja, hidungnya tidak tertutup. Ya, itu buat apa? Kan tidak melindungi juga akhirnya. Tetap saja bisa virus ataupun partikel-partikel debu itu bisa tetap masuk ke hidung kita kalau seperti itu kondisinya. Jadi intinya alat pelindung pernafasan ini sekarang sifatnya wajib digunakan, apalagi kalau kita bekerja di tempat kerja yang
membutuhkan masker atau ada bahaya dari pencemaran udara. Jadi masker ini sudah kategori wajib dalam kondisi pekerjaan seperti itu, tempat kerja seperti itu. Iya, bahkan bukan tempat kerja, bahkan untuk keluar rumah saja sekarang udah wajib pakai masker kan. Apalagi karena ada varian Omicron yang baru ini. Oke, terakhir ya, ini untuk alat pelindung tangan dan kaki. Ini sekaligus saya jelaskan aja untuk seluruh tubuhnya juga. Jadi untuk pelindung, terutama tangan dan kaki, itu biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan manufaktur yang membutuhkan extra safety supaya tidak terjadi kecelakaan yang fatal. Mulai dari helmet atau helm ya, pelindung kepalanya, lalu dari goggle safety glasses-nya, lalu dari pakaiannya juga menggunakan rubber atau pakaian karet supaya ini kalau misalnya ada bahaya tersengat listrik ya, harus tahan minimal 600 volt gitu. Lalu ada juga rubber sleeve straps, ini buat mengikat rubber sleeve-nya. Lalu baju kerjanya juga sama, di mana baju kerjanya ini wajib bisa minimal melindungi tubuh kita dari bahaya-bahaya yang dapat terjadi akibat tempat kerja kita gitu. Lalu untuk tangan menggunakan rubber glove atau sarung tangan karet kalau misalnya ada bahaya tersengat listrik gitu. Lalu untuk sarung tangan biasanya bisa pakai leather yang kulit atau misalnya sarung tangan yang lainnya. Di mana untuk sarung tangan di perusahaan-perusahaan biasanya terbuat dari bahan karet, bisa kulit atau plastik. Itu untuk intinya untuk melindungi tangan dalam pekerjaan penanganan barang yang permukaannya itu bisa kasar, tajam, panas, dingin, atau bahan kimia yang dapat merusak kulit dan juga pekerjaan yang berhubungan dengan listrik gitu. Intinya menggunakan sarung tangan itu wajib dalam kondisi pekerjaan seperti itu. Lalu celana, ini juga celananya mesti celana yang dapat melindungi ya dan full. Jangan sampai celananya celana yang pendek atau yang bagian kakinya terekspos sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan apabila kena terhadap kaki kita gitu. Lalu terakhir untuk sepatu menggunakan sepatu safety gitu. Jadi minimal menggunakan work boots dan juga menggunakan rubber boots untuk overshoes ini rubber boots supaya terhindar dari bahaya-bahaya seperti bahaya tersengat listrik. Nah, untuk sepatu ini biasanya di perusahaan-perusahaan manufaktur itu menggunakan dari bahan kimia yang dilapisi krom atau asbes. Dan tinggi sepatunya itu kurang lebih 35 cm yang mirip sepatu boots lah. Di mana sepatu ini biasanya juga tepi sampingnya terbuka supaya bisa dimasukkan celananya ke dalam sepatu kemudian ditutup gitu dengan gesper atau tali pengikat. Jadi untuk meminimalisir banget jangan sampai si bahan kimia itu masuk ke dalam sepatu ini gitu. Bisa juga sepatu yang khusus digunakan di tempat-tempat bekerja yang ada bahaya ledakan itu tidak boleh ada paku-paku atau yang dapat menimbulkan bunga api. Karena kalau dapat menimbulkan percikan, otomatis bisa menimbulkan ledakan juga. Ada juga menggunakan sepatu karet ini ya, rubber boots ini, utamanya untuk apa? Untuk melindungi si pengguna atau tenaga kerja ini dari listrik. Minimalnya harus tahan 10.000 volt selama 3 menit gitu, itu standarnya. Kalau misalnya sepatu yang biasanya paling standar itu untuk pekerja bangunan misalnya, itu untuk resiko ada bahaya terinjak benda tajam, lalu kejatuhan benda-benda yang berat atau terbentur benda-benda yang keras itu biasanya dibuat dari kulit, di mana bagian depan sepatunya, bagian depan kakinya itu dilengkapi dengan besi atau baja untuk melindungi apa? Melindungi jari-jari kaki supaya apabila terjatuh oleh benda berat minimal terlindungi oleh si besi tersebut gitu. Oke. Itu kira-kira mengenai alat pelindung tangan dan kaki dan juga seluruh tubuh yang bisa dilihat di gambar ini. Sekian mungkin materi mengenai APD yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.